Halo, selamat sore. Saya Valentina dari Kecara Forest Retreat. Di belakang saya adalah rupang dari Tommy Sambota, salah satu inkarnasi terdahulu dari guru saya, His Eminence Cham Rinpoche. Tommy Sambota adalah seorang figur yang menciptakan alfabet Tibet. Dan karena jasa beliau, banyak kitab suci agama Buddha yang diterjemahkan dalam bahasa Tibet. Rupang ini akan diletakkan dalam kapel inkarnasi yang sekarang sedang dibangun di Kecara Forest Retreat sebagai bagian dari proyek Stupa Relik Cham Rinpoche. Hari ini saya akan melanjutkan pembacaan dari buku The Promise mulai dari halaman 277 sampai dengan 282. Mari kita mulai. Ini adalah cover dari biografi guru saya, His Eminence Cham Rinpoche. Rinpoche began to teach in private homes, giving many Manjusri, Avalokitesvara Ngesung Kundro, and Drakpo Sumtril initiations. Although he was careful never to sell the Dharma by using these initiations as reasons to raise funds. Rinpoche mulai mengajar di rumah-rumah pribadi dan beliau memberikan banyak inisiasi Manjusri, Avalokitesvara Ngesung Kundro, dan Drakpo Sumtril. Akan tetapi, Rinpoche sangat berhati-hati untuk tidak menjual Dharma dengan menggunakan inisiasi ini sebagai alasan untuk mengumpulkan dana. Often these venues would be packed with hundreds of people who came to hear the words of the young but very powerful Lama. Biasanya tempat-tempat ini akan dipenuhi oleh ratusan orang yang datang untuk mendengar ajaran Dharma dari Lama yang masih sangat muda tapi berpengaruh ini. On the advice of His Eminence, Kyabje Gangchen Rinpoche, Rinpoche transformed his teaching style from one that was traditional and strict to the multifaceted and contemporary approach that he employs until today, thus allowing him to reach more people from all walks of life. Atas nasihat dari Kyabje Gangchen Rinpoche, Rinpoche mengubah gaya mengajarnya yang tadinya sangat tradisional menjadi modern, sehingga beliau bisa menyentuh hati lebih banyak orang dari berbagai latar belakang. Regardless of style and approach, whenever Rinpoche taught the Dharma, those who listened would uncannily understand doctrines and concepts that were difficult to grasp, and a lot of hearts and minds open up to the Dharma. Tapi tidak peduli bagaimana cara mengajar Rinpoche, mereka yang hadir biasanya akan mengerti ajaran Dharma yang tadinya sangat sulit untuk dimengerti dan juga banyak hati dan pikiran yang terbuka untuk Dharma. A few Dharma centers in Malaysia and Singapore were established under his spiritual guidance. However, it was not all rosy, as Rinpoche was still a Dharma pioneer in a country that had relatively little exposure to Tibetan Buddhism. Beberapa wihara di Malaysia dan Singapura didirikan di bawah bimbingan dari His Eminence Cham Rinpoche, tetapi tidak semuanya berjalan lancar karena Rinpoche adalah seorang pionir Dharma di negara yang tidak begitu mengenal agama Buddha Tibet. Rinpoche encountered countless obstacles over the years as he labored to infuse Dharma into the minds of his students. Rinpoche menemukan banyak kesulitan selama bertahun-tahun ketika dia sedang berusaha untuk mengajar Dharma kepada murid-muridnya. From demanding, aggressive students to lack of sponsorship, from language barriers to culture shocks, Rinpoche confronted and overcame a multitude of hurdles that came his way while trying to bring Dharma to the masses. Jadi kesulitan-kesulitan yang dihadapi Rinpoche, mulai dari murid-murid yang banyak permintaan dan juga agresif, tidak adanya dana yang cukup, dan juga halangan bahasa, kebudayaan yang berbeda. Tetapi semua kesulitan ini dihadapi Rinpoche ketika sedang mencoba untuk memberikan Dharma kepada masyarakat luas. Some of the centers that he founded in the early days have since closed, which today Rinpoche humbly attributes to his lack of experience, although one wonders how ready the students were to receive the teachings of a high tantric master.
Some of Rinpoche's other centers were offered up to his teachers, including Shakyamuni Dharma Center in Malaysia, which was offered to His Eminence Ken Surjampa Yeshe Rinpoche. Beberapa wihara yang didirikan oleh Rinpoche sekarang ini telah ditutup. Dan Rinpoche dengan rendah hati selalu mengatakan karena beliau kurang pengalaman, maka wihara-wihara ini ditutup. Tetapi orang tentu bisa berpikir sebetulnya apakah murid-muridnya itu sudah siap untuk menerima ajaran Dharma dari guru Tantra yang berkualifikasi seperti Rinpoche. Beberapa wiharanya juga diberikan kepada gurunya, seperti contohnya wihara Shakyamuni di Malaysia yang diberikan kepada gurunya His Eminence Ken Surjampa Yeshe Rinpoche. Just as in every chapter of his life, Rinpoche never gave up on Dharma. He kept persevering. With every setback he experienced in these new lands, he would pick himself up and start all over again, facing every new challenge with even greater effort, tenacity, care, and always a smile. Jadi, dalam setiap bab kehidupannya, Rinpoche tidak pernah menyerah terhadap Dharma, dan dia selalu bertahan. Dan dengan setiap kemunduran yang dialaminya di negara asing ini, Rinpoche selalu memulai lagi, dan juga beliau selalu menghadapi tantangan dengan usaha yang lebih besar lagi, dengan rasa yang pantang menyerah, kepedulian yang besar, dan tentu saja senyuman. Jadi kita akan memasuki bab baru dalam kehidupan Rinpoche. Who knew spirituality could look this good? Jadi siapa tahu spiritualitas itu bisa terlihat bagus seperti ini. Around 2003, Tem Rinpoche explored a new way of reaching out to more people by adopting lay clothes and seemingly going deeper into worldly activities. Rinpoche wished to connect with people who would otherwise not be interested in spirituality at all. With permission from his guru, His Eminence Ken Surjampa Yeshe Rinpoche and his Dharma protector Dorje Shukden, Rinpoche one day turned to his bewildered students and friends and announced that he wanted to become a model. At that time, Rinpoche was 110 kg and 6'2", making him bigger than the average model. His students were merely look at him and blink. Sekitar tahun 2003, Rinpoche mulai mencari cara baru untuk mencapai atau reach out ke orang-orang yang biasanya tidak tertarik terhadap Dharma. Jadi beliau mulai menggunakan pakaian awam dan sepertinya melakukan aktivitas-aktivitas duniawi. Karena Rinpoche ingin berhubungan dengan orang-orang yang biasanya ini tidak tertarik sama sekali dengan spiritualitas. Dengan izin dari gurunya His Eminence Ken Surjampa Yeshe Rinpoche dan juga pelindung Dharma Dorje Shukden, pada suatu hari Rinpoche mengatakan kepada murid-muridnya bahwa dia ingin menjadi seorang model. Pada saat itu, Rinpoche berat badannya adalah 110 kg dan tingginya adalah 6 kaki 2 inci. Dan karenanya dia lebih tinggi atau lebih besar dari kebanyakan model. Dan murid-muridnya hanya terkejut dan mengerjapkan mata. Kita lanjut ke halaman selanjutnya. Jadi ini adalah foto Rinpoche pada saat itu. Jadi Rinpoche lebih besar dari kebanyakan model ya. Tem Rinpoche shocked his students by announcing he wanted to become a model. Rinpoche membuat murid-muridnya terkejut karena dia mengumumkan bahwa dia ingin menjadi seorang model. Within 1.5 years, and with much discipline and determination, Rinpoche lost about 30 kg and was in the best shape he had ever been in. With consistent hard work at the gym and a regimented diet, Rinpoche became one of the most sought-after male models in the city, modeling in catwalk shows with top award-winning supermodels
of the region and becoming the subject of much attention wherever he went. Jadi dalam waktu 1,5 tahun saja, dan karena Rinpoche sangat disiplin dan bertekad kuat, Rinpoche menurunkan berat badannya sampai 30 kilo, dan pada saat itu beliau sangat sehat ya. Dengan adanya kerja keras yang konsisten di gym dan juga diet yang konsisten, Rinpoche menjadi salah satu model pria yang paling dicari di Kuala Lumpur. Dan beliau memodelkan baju di catwalk bersama supermodel yang memenangkan banyak piala-piala di daerah atau region tersebut, dan juga menjadi subjek dari banyak perhatian kemanapun dia pergi. Even that was a Dharma teaching in itself. This total transformation showed his strength of mind and pure, focused discipline. He also showed his students that no matter how he looked or how much attention he received, his mind never wavered nor moved away from his spiritual practice and commitments. Bahkan semua ini adalah ajaran Dharma. Dengan transformasinya yang total, Rinpoche menunjukkan dengan pikiran yang kuat dan motivasi yang murni dan juga sang disiplin yang terfokus, beliau menunjukkan kepada murid-muridnya, tidak peduli bagaimana rupanya dan berapa banyak perhatian yang dia terima, pikirannya tidak pernah melenceng dari praktek spiritual dan komitmennya. This is an example of the extent to which highly attained Tibetan lamas would skillfully go in order to draw people to the Dharma by appealing to what they perceive as attractive. Rinpoche's actions seem to be in direct contradictions to the Dharma teachings. Ini adalah suatu contoh bagaimana seorang lama dari Tibet dengan pencapaian tinggi akan menggunakan cara-cara yang tidak biasa untuk menarik orang ke Dharma dengan mengappeal ya kepada apa yang mereka anggap sebagai indah atau bagus. Dan tindakan Rinpoche ini walaupun sepertinya sangat berkontradiksi dengan Dharma teaching, tetapi adalah merupakan ajaran Dharma. While Dharma is about renunciation and non-attachment to external appearances, this new world of modeling, fashion, and material success was the exact opposite. Jadi, walaupun Dharma itu sepertinya adalah tentang pelepasan dan ketidakterikatan di hadapan banyak orang, tetapi dunia baru dari modeling, fashion, dan juga kesuksesan materi itu sepertinya berlawanan dengan Dharma. However, during those few years when Rinpoche manifested beauty and glamour, he remained unaffected, and at the height of his fame and physical condition, Rinpoche drew a large crowd of people who would never otherwise have been attracted to the Dharma. Jadi, tetapi walaupun pada saat itu Rinpoche memanifestasikan rupa yang tampan dan juga kehidupan yang glamor, dia tetap tidak terpengaruh ya dengan ketenarannya dan juga kondisi fisiknya. Pada saat itu, Rinpoche menarik banyak sekali orang yang biasanya tidak akan tertarik terhadap ajaran Dharma. Many of those who were drawn to Dharma during Rinpoche's modeling years have since become some of his most senior students, following in Rinpoche's footsteps to use their lives for the benefit of others. So by engaging in what seemed to be the most samsaric of activities, Rinpoche still changed lives for the better. Banyak dari mereka yang tertarik dengan Dharma pada saat itu sekarang ini telah menjadi murid-murid senior dari Rinpoche. Dan karenanya mereka mengikuti langkah Rinpoche untuk menggunakan hidup mereka untuk memberikan manfaat bagi orang lain. Jadi, dengan melakukan sesuatu yang sepertinya samsarik, Rinpoche tetap merubah kehidupan orang lain menjadi lebih baik. However, Tam Rinpoche is always changing the methods with which he teaches. He now looks completely different from how he did then, as he casts off
one outward form for another, proving at all times the fundamental Buddhist teachings of impermanence. Akan tetapi, Rinpoche selalu merubah metode mengajarnya, dan sekarang penampilannya itu sangat berbeda dengan masa-masa dia menjadi model. Dan karenanya, Rinpoche telah membuktikan suatu ajaran Dhamma yang paling mendasar, yaitu ketidakkekalan. Di sini adalah kutipan kata-kata dari salah satu murid senior Rinpoche, Pastor David Lai. I have known His Eminence Cham Rinpoche for more than a decade now, and have witnessed the growth of Kachara from a little shop lot to what it is today with Kachara Forest Retreat and all its various departments. For me, everything began with Rinpoche's teachings. I like how everything that Rinpoche taught was just so logical and made so much sense to me. Saya telah mengenal Rinpoche selama lebih dari 10 tahun, satu dasawarsa. Dan saya telah menyaksikan pertumbuhan Kachara yang tadinya hanya satu toko kecil, sampai sekarang kita memiliki Kachara Forest Retreats dan berbagai departemen. Bagi saya, semua dimulai dengan ajaran Rinpoche, dan saya sangat menyukai bagaimana Rinpoche mengajar dan bagaimana Rinpoche itu sangat logis dan semuanya membuat hal-hal tertentu menjadi mudah dimengerti bagi saya. What moved me to remain in the Dharma after all these years was seeing the consistent care and compassion that Rinpoche heaped on everyone, from feeding a stray dog to feeding a homeless man on the street to spending hours giving personal advice to a friend or a student. It's just overwhelming, and it made the teachings real to me and to many others who follow Rinpoche. Apa yang menggerakkan hati saya adalah kepedulian Rinpoche yang sangat konsisten dan juga rasa kasihnya yang besar. Mulai dari memberikan makanan kepada anjing liar sampai dengan memberikan makanan kepada gelandangan yang tidak punya rumah di jalan. Dan beliau menghabiskan waktu berjam-jam untuk memberikan nasihat pribadi kepada sahabatnya atau pada muridnya. Dan semuanya membuat saya menjadi mengerti bahwa ajaran ini benar-benar nyata, dan saya yakin ini bukan hanya untuk saya, tetapi juga banyak orang yang mengikuti Rinpoche. Ini di halaman 280 ada foto-foto Rinpoche pada saat beliau menjadi model. Kita lanjut ke halaman 281. Ini ada beberapa foto Rinpoche lagi pada saat beliau menjadi model. Jadi di halaman 281 ada caption, Rinpoche successfully accomplished what he intended to do, which was to connect with people who would otherwise not be interested in spirituality. Jadi Rinpoche telah sukses dan berhasil mencapai apa yang dia inginkan, yaitu berhubungan dengan orang yang sebetulnya tidak akan tertarik dengan spiritualitas. Membangun hubungan dengan orang-orang ini maksudnya. Di halaman 282, with hard work and discipline, Rinpoche transformed himself into one of the most sought-after male models in the city. Jadi dengan kerja keras dan disiplin, Rinpoche merubah dirinya menjadi salah satu model pria yang paling dicari di kotanya, yaitu Kuala Lumpur. Terima kasih. Dengan sampainya kita pada halaman 282, saya akan akhiri recording hari ini dan sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Terima kasih.